Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Suara telepon darurat berdering tajam di tengah keheningan malam. Joko, seorang supir ambulans berpengalaman, terbangun dengan mata yang masih berat. Ia melirik jam dinding di kamarnya. Pukul 11 lewat 45 malam. Tidurnya baru seumur jagung, tapi tugas tidak kenal waktu. Pak Joko, ada pasien kritis di desa Pulau Sari. Kita harus jemput segera. Jalan biasa sedang diperbaiki, jadi kita harus lewat rute alternatif. Suara koordinator dari seberang telepon terdengar jelas. Joko menghela napas panjang. Baik Pak, saya siap. Jawabnya sambil bangkit dari tempat tidur mengenakan jaket dan sepatu dengan cepat. Tidak lama kemudian, ia sudah berada di garasi ambulans. Di sana, Fitri, seorang perawat muda yang baru 2 tahun bekerja, sudah menunggunya. Meskipun malam sudah larut, Fitri tampak segar dengan senyum tipis di wajahnya. Mas Joko, capek ya? Tanya Fitri mencoba mencairkan suasana. Biasa, namanya juga kerja. Gimana, siap? Joko menjawab sambil memeriksa kondisi ambulans untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Fitri mengangguk. Siap, Mas. Mesin ambulans dinyalakan menderu pelan dan mereka segera melaju keluar dari garasi menuju jalan raya yang sunyi. Langit malam itu gelap tanpa bintang, awan tebal menutupi cahayanya. Jalanan kota mulai mereka tinggalkan. Aspal mulus berganti dengan jalan yang sedikit bergelombang ketika mereka memasuki kawasan pedesaan. Pohon-pohon besar di kanan kiri jalan berdiri kokoh seperti penjaga malam. Joko fokus mengemudi, sementara Fitri memeriksa ulang perlengkapan medis yang mereka bawa. Radio di ambulans memutar lagu-lagu nostalgia yang membuat suasana terasa damai. Fitri memecah keheningan. Mas, kita lewat mana ini? Kok nggak familiar jalannya? Joko melirik ke peta digital di layar ponselnya yang terpaut ke dashboard. Koordinator bilang kita lewat jalan pintas ini. Kalau lewat jalan utama, waktunya bisa 2 jam lebih lama. Fitri mengangguk kecil. Semoga nggak ada kendala ya. Setelah beberapa kilometer, jalan berubah menjadi tanah dengan kerikil kecil di sana-sini. Roda ambulans berguncang halus. Lampu depan menyinari jalan yang semakin gelap. Pepohonan di kanan dan kiri semakin rapat, seperti membentuk terowongan alami. Mas Joko, yakin nggak apa-apa lewat sini? Jalanannya makin sepi. Tanya Fitri mulai terlihat sedikit gelisah. Tenang Fit, ini masih di peta kok, jawab Joko santai. Meskipun dalam hati kecilnya ia juga merasa ada sesuatu yang sedikit ganjil. Namun ia memilih untuk tidak menunjukkan rasa ragu itu kepada Fitri. Setelah melaju cukup lama, mereka melihat lampu-lampu redup di kejauhan. Cahaya itu berasal dari rumah-rumah sederhana yang berbaris rapi di kiri dan kanan jalan. Kampung kecil itu tampak sunyi, hanya suara jangkrik yang mengisi malam. Beberapa orang tampak duduk di depan rumah mereka, menikmati udara malam. Joko menghentikan ambulans di depan seorang pria tua yang duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Pria itu memakai pakaian sederhana, sarung dan baju koko yang sudah lusuh. Pak, mau tanya, kalau jalan ke desa Pulau Sari lewat mana ya? Tanya Joko dengan sopan. Pria tua itu menoleh perlahan, senyum ramah terukir di wajahnya. Oh, lurus saja, nak. Nanti di pertigaan besar, blok kiri. Pulau Sari nggak jauh lagi dari situ. Jawabnya dengan suara serak namun jelas. Terima kasih, Pak. Jawab Joko sambil mengangguk hormat. Ia melajukan ambulans perlahan melewati jalan utama kampung itu. Fitri memperhatikan suasana sekitar dengan penasaran. Anak-anak kecil terlihat bermain di dekat rumah. Tertawa pelan. Beberapa wanita sedang menumbuk padi di depan rumah mereka, ditemani lampu minyak yang redup. Mas Joko, kampung ini kok adem banget ya? Rasanya beda sama desa-desa lain, gumam Fitri. Joko mengangguk setuju. Iya, jarang-jarang lihat kampung kayak gini sekarang. Ambulans melaju pelan melewati kampung itu, meninggalkan penduduk yang melambaikan tangan dengan ramah. Jalan mulai kembali sepi. Pepohonan yang tadi tampak jarang kini semakin rapat, menyelimuti sisi jalan seperti dinding hijau yang tinggi. Kok jalannya jadi makin gelap ya? Ujar Fitri dengan nada ragu. Santai Fit, sebentar lagi kita sampai di Pulau Sari, jawab Joko mencoba meyakinkan dirinya sendiri juga. Joko memegang setir erat saat ambulans terus melaju di jalan yang semakin sunyi. Hanya lampu depan kendaraan yang menjadi satu-satunya sumber cahaya.
Pohon-pohon yang rapat di sisi jalan seperti semakin mendekat seolah mencoba menutupi pandangan mereka ke depan. Fitri duduk diam, memeluk tas medis di pangkuannya. Kecemasan mulai terlihat dari sorot matanya. "Mas Joko, kok jalannya nggak habis-habis ya? Tadi katanya cuma beberapa kilometer lagi," ujar Fitri pelan, seperti mencoba menenangkan dirinya sendiri. Joko melirik peta di layar ponsel yang menempel di dashboard. Anehnya, jalur yang mereka lalui kini tidak lagi terlihat di peta. Titik GPS hanya berputar-putar di tempat yang sama. Ia mencoba bersikap tenang. "Mungkin sinyalnya jelek." "Biasalah di daerah kayak gini," jawab Joko, meski dalam hati ia mulai merasa tidak nyaman. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah persimpangan kecil yang tampak berbeda dari petunjuk pria tua di kampung tadi. Tidak ada papan penunjuk arah, hanya dua jalan tanah yang terlihat serupa. "Belok kiri ya, Mas?" "Tadi kata bapak itu begitu," tanya Fitri, mencoba mengingat. Joko mengangguk, meski sebenarnya ia mulai ragu. Setelah memblokkan kendaraan ke kiri, mereka melewati jalan yang semakin sempit dan penuh lubang. Suara ban menghantam kerikil membuat Fitri semakin gelisah. Di tengah perjalanan, lampu-lampu kecil mulai terlihat di kejauhan. Cahaya itu berasal dari sebuah perkampungan lain. Rumah-rumah di sana tampak lebih kecil dan sederhana dibanding kampung sebelumnya. Tidak ada orang yang terlihat di luar rumah, tetapi lampu-lampu di setiap teras menyala terang. "Mas Joko, ini kampung lain ya? Kok tadi nggak ada bilang soal ini?" Fitri bertanya dengan nada penuh kebingungan. Joko mengerutkan dahi. "Mungkin ini masih di jalur yang benar. Aku tanya dulu." Ia menghentikan ambulans di depan sebuah rumah kecil yang halamannya dipenuhi bunga-bunga aneh berwarna putih pucat. Joko turun dari kendaraan, mengetuk pintu rumah itu, tetapi tidak ada yang menjawab. "Mas, kok sepi banget ya?" tanya Fitri sambil melongok dari jendela ambulans. "Iya, nggak ada orang, tapi lampunya nyala semua," balas Joko, mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah beberapa menit tanpa jawaban, Joko memutuskan untuk kembali ke ambulans. Rumah-rumah di sekitar mereka mulai terlihat seragam, seperti salinan dari satu desain yang sama. Jendela-jendelanya tertutup rapat dan tidak ada suara apapun, bahkan jangkrik sekalipun. Fitri menoleh ke Joko, wajahnya pucat. "Mas, aku ngerasa kita muter-muter di tempat yang sama." Joko menelan ludah, mencoba tetap tenang. Ia memperhatikan jam dashboard yang menunjukkan pukul 12:15. Namun, langit di luar tidak menunjukkan tanda-tanda waktu tengah malam. Terlihat lebih seperti senja yang aneh dengan kabut tipis yang mulai turun perlahan. "Kita coba terus aja. Mungkin habis ini ada jalan keluar," kata Joko, meski suaranya terdengar kurang yakin. Fitri memejamkan mata, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. Namun, ketika ia membuka matanya lagi, sesuatu membuat jantungnya berdegup kencang. Di pinggir jalan, seorang pria berdiri membelakangi ambulans. Tubuhnya kurus, mengenakan pakaian putih yang terlihat lusuh. Ketika ambulans melintas di sampingnya, pria itu tetap diam, tidak bergerak sama sekali. "Mas Joko, itu tadi siapa?" Suara Fitri bergetar. "Aku nggak tahu, jangan pikirin mungkin orang kampung sini," jawab Joko cepat meskipun ia sendiri merasa bulu kuduknya berdiri. Namun beberapa meter kemudian, sosok pria itu muncul lagi. Kali ini ia berdiri di sisi lain jalan, posisi tubuhnya sama, membelakangi mereka. Joko menghentikan ambulans mendadak, matanya terpaku pada sosok itu. "Nggak mungkin. Tadi kita udah jauh. Gimana dia bisa ada di sini?" Fitri mulai menangis pelan. "Mas, kita balik aja, aku takut." Namun sebelum Joko sempat menjawab, suara ketukan pelan terdengar dari pintu belakang ambulans. Pelan namun teratur. Joko dan Fitri duduk membeku di kursi depan ambulans. Napas mereka terdengar jelas di tengah sunyi yang mencekam. "Mas Joko, jangan buka," bisik Fitri dengan suara gemetar. Matanya tidak lepas dari kaca spion tengah yang mengarah ke pintu belakang ambulans. Joko mencoba menguasai diri, tangannya perlahan meraih tuas persneling, siap memacu kendaraan lagi. Namun ketika ia menginjak pedal gas, mesin ambulans tiba-tiba mati. Lampu-lampu dalam kendaraan redup dan hanya suara denging-hening yang tersisa. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Mas, tolong jangan buka, jangan buka!" jerit Fitri, tangisnya pecah. Joko menoleh ke belakang dengan cepat. Kaca kecil di pintu belakang ambulans tidak menunjukkan apa-apa selain kabut tipis yang mengelilingi kendaraan. Ia menelan ludah, mencoba berbicara dengan nada tegas, meskipun suaranya sedikit bergetar. "Siapa di sana?" teriaknya, berharap mendapatkan jawaban. Tidak ada suara. Ketukan itu berhenti. Joko memutar kunci kontak lagi dengan tergesa, tetapi mesin ambulans tetap tidak mau menyala.
Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba fokus, mengabaikan segala pikiran buruk yang mulai menyeruak di kepalanya. Namun tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari belakang ambulans. Suara itu pelan, melengking, dan terdengar seperti anak kecil yang bermain-main. Joko dan Fitri langsung menoleh ke kaca spion tengah. Kali ini sesuatu yang tidak mereka harapkan muncul. Seorang anak kecil berdiri di dalam ambulans tepat di bagian belakang. Wajahnya pucat dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Bibirnya tersenyum tipis, tetapi senyum itu terasa salah. Seperti senyuman yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Mas Joko, itu apa? Suara Fitri bergetar hebat, nyaris tidak terdengar. Joko terpaku, tidak mampu berkata apa-apa. Ia tahu anak itu tidak mungkin ada di sana. Bagian belakang ambulans kosong sejak mereka berangkat. Lalu bagaimana ia bisa masuk? Anak kecil itu melangkah perlahan, menghampiri sekat yang memisahkan ruang pengemudi dan ruang belakang. Ia berhenti tepat di kaca kecil yang menghubungkan mereka, menatap Joko dan Fitri dengan mata hitamnya yang tidak berkedip. Main, sama aku, bisiknya pelan. Suaranya menggema seperti berasal dari banyak arah sekaligus. Fitri langsung menjerit histeris, membuat Joko tersentak dari keterpakuannya. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba menyalakan mesin ambulans lagi. Kali ini mesin menyala. Tanpa pikir panjang, ia langsung menginjak gas dalam-dalam. Ambulans melaju kencang, meninggalkan kabut dan jalan sempit yang mencekam. Joko melirik ke spion tengah lagi, memastikan anak itu sudah tidak ada. Ruang belakang ambulans kosong seperti sedia kala. Mas, kita kemana sekarang? Kita nggak bisa terus-terusan di sini. Suara Fitri terdengar lemah. Wajahnya penuh air mata dan tubuhnya gemetar hebat. Joko tidak menjawab. Ia hanya fokus pada jalan yang seolah tidak berujung. Namun rasa takutnya semakin dalam ketika ia menyadari sesuatu. Jalanan yang mereka lalui sama. Pohon yang itu-itu saja, belokan yang sama, bahkan persimpangan kecil yang seharusnya sudah mereka lewati tadi kembali muncul di depan mereka. Kita muter-muter di tempat yang sama. Gumam Joko, suaranya nyaris seperti bisikan. 1 jam lebih mereka terus melaju tanpa arah. Rasa lelah, takut, dan frustasi mulai menguasai Joko. Matanya berat, tetapi pikirannya terus berputar. Fitri sudah tidak banyak bicara, hanya duduk diam dengan tangan menggenggam erat kursinya. Tiba-tiba ambulans berhenti mendadak. Joko menginjak rem setelah melihat sesuatu di tengah jalan. "Fit, lihat itu," katanya pelan sambil menunjuk ke depan. Di tengah jalan yang sempit, seorang wanita berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang terurai dan tubuhnya dibalut kain putih yang sobek-sobek. Wanita itu berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. "Mas, jangan turun. Jangan dekati dia," bisik Fitri dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Namun sebelum Joko sempat memutuskan apa yang harus dilakukan, wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi dari kejauhan, Joko bisa melihat senyuman lebar yang melintasi seluruh wajahnya. Lebih lebar dari yang seharusnya mungkin. Wanita itu mulai melangkah ke arah ambulans. Langkahnya perlahan tetapi pasti. Joko langsung memundurkan kendaraan, tetapi roda ambulans seperti kehilangan grip. Mesin meraung, tetapi ambulans tidak bergerak. "Mas, gasnya! Cepat!" jerit Fitri panik. Namun sebelum ambulans berhasil bergerak, wanita itu sudah berada di depan kaca depan mereka. Wajahnya kini terlihat jelas. Mata kosong seperti lubang gelap, bibir yang tersenyum terlalu lebar, dan kulit wajah yang seperti retak-retak, seolah bukan manusia lagi. Joko duduk membeku di kursinya, keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Wanita itu kini menempelkan kedua tangannya di kaca depan ambulans. Jari-jarinya panjang, kurus dengan kuku yang tampak tajam. Wajahnya menatap langsung ke arah Joko, bibirnya yang tersenyum lebar seperti mengejek mereka. Fitri sudah menangis tanpa suara, tangannya mencengkeram lengan kursi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Mas Joko, jalan, tolong jalan," bisiknya putus asa. Dengan tangan gemetar, Joko mencoba menggenggam setir lebih erat. Ia menekan pedal gas lagi, tetapi ban ambulans tetap tidak bergerak. Mesin meraung seperti terjebak di tanah lunak. Wanita itu mengetuk kaca pelan, suaranya seperti kuku yang menggesek permukaan kaca. "Main, sama aku." Suara wanita itu terdengar seperti berbisik langsung di telinga mereka. "Tidak!" Joko berteriak sekuat tenaga, lalu menekan klakson panjang. Suara keras itu menggema di tengah keheningan malam, membuat wanita itu berhenti sejenak. Senyumnya perlahan menghilang, wajahnya berubah datar, seolah tidak puas dengan reaksi mereka. Tanpa pikir panjang, Joko meraih tuas transmisi dan memindahkannya ke gigi mundur.
Ia kembali mencoba gas, dan kali ini ban ambulans berhasil bergerak meski perlahan. Wanita itu tetap berdiri di tempat, tidak bergerak mengejar mereka, hanya menatap dengan pandangan yang tidak terbaca. Ambulans terus mundur hingga wanita itu lenyap dari pandangan, tertelan oleh gelapnya malam dan kabut. Setelah merasa cukup jauh, Joko berhenti, mencoba mengatur napasnya yang memburu. "Mas, kita harus keluar dari sini sekarang," ujar Fitri dengan suara lemah. Matanya masih menatap lurus ke depan, takut jika wanita itu muncul lagi. Joko mengangguk. "Iya, kita cari jalan lain." Ia memutar ambulans kembali ke arah yang berlawanan. Namun rasa lega mereka hanya bertahan sebentar. Jalan yang mereka lalui tetap terasa aneh, tidak berujung, dan seolah-olah mereka kembali melewati tempat yang sama lagi. Setelah beberapa saat, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka kembali kaku. Di sisi jalan, ambulans lain terparkir dengan posisi miring, setengahnya terperosok ke dalam parit. Kendaraan itu terlihat tua dengan cat yang mengelupas dan kaca depan yang retak. "Mas Joko, itu ambulans siapa? Kok ada di sini?" tanya Fitri, meski ia tahu tidak akan ada jawaban yang memuaskan. Joko menghentikan kendaraan mereka beberapa meter dari ambulans tua itu. Dari kursinya, ia bisa melihat bahwa tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Lampu depan kendaraan itu masih menyala, tetapi redup seperti hampir kehabisan daya. "Fit, jangan turun," ujar Joko tegas ketika melihat Fitri mulai membuka sabuk pengamannya. "Tapi mas, kalau itu ada orang yang butuh bantuan gimana? Kita kan tim medis," balas Fitri, meski suaranya bergetar. Joko tidak menjawab. Ia tahu apa yang dipikirkan Fitri benar, tetapi nalurinya mengatakan mereka harus menjauh dari tempat itu. Ia memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Ketika Joko hendak melajukan ambulans lagi, sesuatu membuatnya berhenti. Dari kaca spion samping, ia melihat sosok wanita yang sama berdiri di samping ambulans tua itu. Namun, kali ini wanita itu memegang sesuatu di tangannya. Sebuah boneka lusuh yang tampak basah dan kotor. Wanita itu perlahan menoleh ke arah mereka. Meskipun jaraknya cukup jauh, Joko bisa merasakan tatapannya menusuk langsung ke dadanya. "Mas Joko, jalan! Sekarang!" jerit Fitri. Wajahnya kembali pucat pasi. Tanpa ragu, Joko menginjak pedal gas dalam-dalam. Ambulans melesat pergi, meninggalkan pemandangan menyeramkan itu di belakang mereka. Namun, meskipun kendaraan mereka melaju kencang, suara tawa kecil yang mereka dengar sebelumnya kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Fitri memejamkan matanya, menutup telinganya dengan kedua tangan. "Ini mimpi. Ini cuma mimpi," gumamnya berulang-ulang. Setelah melaju selama hampir 10 menit tanpa henti, Joko mulai merasa ada yang tidak beres lagi. Jalanan di depan mereka masih sama, sempit, berkelok dengan pepohonan rapat di kedua sisinya. Tidak ada tanda-tanda mereka akan sampai di tujuan atau keluar dari tempat itu. Tiba-tiba, lampu depan ambulans menangkap sesuatu di tengah jalan. Kali ini, itu adalah sosok anak kecil yang tadi mereka lihat di dalam ambulans. Ia berdiri dengan posisi yang sama seperti sebelumnya membelakangi kendaraan mereka. "Mas, itu dia lagi," bisik Fitri, tangannya mencengkeram lengan Joko. Joko menekan rem, tetapi kali ini ia tidak berniat berhenti. "Aku nggak peduli lagi, aku nggak akan berhenti," ujarnya dengan nada tegas. Ia kembali menginjak gas, berniat untuk melewati anak itu. Namun, ketika ambulans hampir mencapai tempat anak itu berdiri, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Anak itu menghilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Ia hanya lenyap, seolah tidak pernah ada di sana. Fitri semakin ketakutan. "Mas Joko, kita kayak dikerjain, kita nggak bakal keluar dari sini." Joko tidak menjawab. Ia terus melaju dengan harapan menemukan ujung dari jalan ini. Kebisuan di dalam ambulans menjadi semakin mencekam. Joko dan Fitri hanya bisa mendengar suara mesin yang meraung lembut di tengah jalan yang tidak berujung. Udara di dalam kendaraan terasa semakin pengap, seolah-olah oksigen perlahan ditarik keluar. Fitri tiba-tiba memegang pundak Joko dengan cengkeraman yang sangat kuat. "Mas, aku nggak bisa napas. Mas Joko, ini kenapa mas?" Suaranya parau, hampir seperti bisikan. Joko menoleh cepat, namun terkejut melihat Fitri tampak berbeda. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, dan matanya mulai memerah seperti darah yang mengalir ke bagian putih matanya. Namun, sebelum Joko sempat bereaksi, suara dari luar mengalihkan perhatiannya. Ketukan terdengar lagi, kali ini dari jendela samping pengemudi. Perlahan Joko menoleh. Sosok anak kecil tadi berdiri di luar, menatapnya dengan senyuman yang sama, meskipun ambulans masih melaju dengan kecepatan sedang. "Mas, jangan lihat dia," jerit Fitri tiba-tiba, menarik perhatian Joko kembali. Namun terlambat.
Joko sudah terlanjur menatap langsung mata anak kecil itu. Dalam sekejap, penglihatannya kabur dan dunianya terasa seperti berputar. Jalan di depannya berubah menjadi kabut putih pekat. Tubuhnya terasa lemas, seperti ditarik dari kenyataan. "Mas Joko, awas!" teriak Fitri. Suara itu menyadarkannya, namun tidak cukup cepat. Ambulans menabrak sesuatu yang besar, membuat mereka terlempar ke depan. Kendaraan berhenti dengan suara rem yang menderu tajam. Ketika Joko membuka matanya, ia menyadari bahwa ambulans sudah tidak berada di jalan yang sama. Kini mereka terdampar di sebuah lapangan luas yang dikelilingi oleh hutan gelap. Langit di atas mereka tidak menunjukkan tanda-tanda waktu. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya kegelapan pekat. "Fitri, Fit, kamu nggak apa-apa?" panggil Joko mencari rekannya. Fitri terduduk di lantai ambulans, wajahnya penuh luka goresan kecil, tetapi matanya tetap membuka memandang kosong ke depan. "Mas, kita nggak di dunia kita lagi," gumamnya pelan. Suaranya datar seperti tanpa emosi. Joko keluar dari ambulans untuk memeriksa keadaan sekitar. Namun, begitu kakinya menyentuh tanah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tanah itu terasa lembut seperti pasir basah, tapi berdenyut lembut. Seperti ada sesuatu yang hidup di bawahnya. "Mas Joko, lihat itu." Suara Fitri terdengar dari belakangnya, pelan namun penuh ketakutan. Joko berbalik. Dari dalam hutan, sosok-sosok mulai muncul satu persatu. Mereka bukan manusia, itu jelas. Sosok-sosok itu tidak memiliki wajah, hanya kepala polos tanpa fitur apapun. Tubuh mereka ramping, tinggi, dan bergerak tanpa suara. "Kita harus pergi sekarang," bisik Joko, mencoba tetap tenang meskipun tubuhnya gemetar. Ia meraih tangan Fitri, menariknya kembali ke ambulans. Namun, sebelum mereka sempat masuk, salah satu sosok itu sudah berdiri tepat di depan mereka. Joko tertegun, ia merasa tubuhnya membeku. Sosok itu mendekat dan tanpa peringatan sebuah suara langsung menggema di kepalanya. "Kenapa kamu di sini?" Suara itu tidak keluar dari mulut karena mereka tidak punya mulut. Suara itu langsung muncul di pikirannya, dingin dan mengguncang. Aku nggak tahu," jawab Joko, meski bibirnya tidak bergerak. "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Kembali, suara itu berkata lagi, lebih keras kali ini, membuat Joko merasa kepalanya seperti dihantam benda berat. Joko menggertakkan giginya, mencoba bertahan dari rasa sakit di kepalanya. Ia menarik Fitri masuk ke ambulans, menutup pintu rapat, dan segera mencoba menyalakan mesin. Namun, ambulans tetap tidak mau menyala. Sosok-sosok itu kini semakin mendekat, mengepung kendaraan mereka. "Mas Joko, mereka nggak akan biarkan kita pergi," bisik Fitri. Air mata mengalir deras di pipinya. Joko memandang ke arah sosok-sosok itu yang kini berdiri sangat dekat hingga kaca depan ambulans berembun karena kehadiran mereka. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Tanpa pikir panjang, Joko menginjak pedal gas, meskipun mesin belum menyala. Dan entah bagaimana, ambulans tiba-tiba bergerak maju, meluncur dengan kecepatan yang tidak wajar, seolah-olah ditarik oleh sesuatu. Hutan di sekitar mereka berubah di bayangan gelap yang bergerak cepat, dan suara jeritan dari sosok-sosok itu menggema di luar semakin lama semakin pelan hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Ambulans keluar dari kegelapan itu kembali ke jalan sempit yang mereka kenal. Joko mengerem mendadak dan kendaraan berhenti di sisi jalan. "Mas, apa kita udah keluar?" tanya Fitri, suaranya nyaris tidak terdengar. Joko mengangguk meskipun ia tidak yakin. Ambulans berhenti di tengah jalan yang kembali sunyi. Hanya suara mesin yang masih menyala dan deru napas berat Joko dan Fitri yang terdengar. Joko menggenggam erat setir, mencoba menenangkan tubuhnya yang masih gemetar. "Mas Joko," suara Fitri memecah keheningan. Namun suaranya terdengar seperti bisikan, penuh rasa takut. "Kenapa, Fit?" Joko menoleh tapi tertegun melihat mata Fitri yang menatap lurus ke depan, penuh ketakutan. Joko mengikuti arah pandangannya, dan dadanya langsung terasa sesak. Di depan mereka, di tengah jalan, berdiri sosok yang tadi mereka lihat di lapangan. Sosok tanpa wajah, dengan tubuh yang lebih besar dan lebih tinggi dari sebelumnya. "Dia nggak pergi," bisik Fitri. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana seperti bayangan gelap yang mengintimidasi. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Udara di sekitar mereka perlahan berubah, terasa lebih dingin, dan pandangan mereka mulai kabur lagi. Jalan yang tadi terasa nyata kini kembali diliputi kabut pekat. "Mas Joko, ini kayaknya kita belum keluar," Fitri bergumam, suaranya bergetar. Joko menghela napas panjang mencoba berpikir cepat. Ia tahu berhenti di tempat ini hanya akan membuat mereka semakin terjebak. "Aku nggak peduli lagi.
Kita maju, Fit. Apapun yang ada di depan, kita lawan. Joko menginjak pedal gas dalam-dalam dan ambulans melaju menuju sosok itu. Namun sebelum mereka sempat mendekat, sosok itu perlahan memudar, lenyap seperti asap yang ditiup angin. Setelah melaju beberapa menit, mereka kembali menemukan persimpangan jalan. Namun, jalan yang harusnya mereka lewati sebelumnya kini terlihat berbeda. Pohon-pohon di sekitar lebih tinggi dengan batang-batang yang menyerupai tangan manusia. "Ini bukan jalan kita tadi, Mas," ujar Fitri memeluk dirinya sendiri seolah mencoba menenangkan diri. Joko tidak menjawab. Ia hanya terus melaju, berharap jalan ini membawa mereka keluar. Tapi semakin jauh mereka melaju, semakin asing lingkungan di sekitar mereka. Pohon-pohon itu tampak seperti bergerak, dan suara-suara samar mulai terdengar dari arah yang tidak jelas. "Kita seperti berjalan melingkar, Mas," ujar Fitri setelah beberapa saat. "Aku merasa kita lewat tempat yang sama terus." Joko mulai kehilangan kesabaran. Ia menghentikan ambulans tiba-tiba membuat Fitri tersentak ke depan. "Aku nggak ngerti lagi, Fit. Ini semua nggak masuk akal. Kita sudah keluar tadi, tapi kenapa balik lagi?" Fitri tidak menjawab. Ia hanya menunduk menahan tangis yang mulai pecah. Ketika Joko menatap keluar jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sisi jalan berdiri sebuah papan kayu tua yang tertancap miring ke tanah. Tulisan di papan itu samar tetapi masih terbaca. "Selamat datang di Desa Purwalanggeng." Itu nama desa yang mereka lewati sebelumnya, desa yang tampak tenang dan penuh keramahan. Namun, bagaimana mungkin mereka kembali ke tempat itu? Bukankah mereka sudah melewatinya? "Fit, kita kembali lagi ke desa itu," kata Joko dengan suara pelan. Fitri mengangkat wajahnya, memandang papan itu dengan ekspresi putus asa. "Mas, aku takut," katanya lirih. Joko menarik napas dalam-dalam. "Kita harus cari jalan keluar dari sini, apapun yang terjadi." Ia menghidupkan ambulans lagi dan mencoba menghindari jalan utama desa. Namun, tidak peduli ke arah mana mereka pergi, desa itu selalu muncul di depan mereka. Jalan melingkar, dan mereka tidak pernah benar-benar pergi. Ketika mereka kembali melewati gerbang desa untuk kesekian kalinya, mereka melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Itu adalah pria tua yang mereka temui sebelumnya, lelaki yang memberikan arahan jalan pintas kepada mereka. Joko menghentikan ambulans lalu keluar. "Pak, apa yang terjadi di sini? Kenapa kami nggak bisa keluar?" serunya, suaranya penuh emosi. Pria tua itu tersenyum tipis, tetapi kali ini senyum itu terasa dingin. "Nak, tempat ini bukan untuk manusia biasa," ujarnya. "Kalian sudah masuk ke tempat yang tidak bisa sembarang orang tinggalkan." "Apa maksud Bapak? Kami cuma ingin mengantar pasien. Kami nggak tahu apa-apa soal tempat ini," balas Joko dengan nada putus asa. Pria tua itu mengangguk pelan. "Kalian sudah terpilih untuk datang ke sini. Tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Tapi kalau kalian mau keluar, ada satu hal yang harus kalian lakukan." Joko dan Fitri saling berpandangan, wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Joko. Pria tua itu hanya tersenyum lagi, lalu berkata dengan nada yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. Joko dan Fitri menatap pria tua itu, yang masih berdiri dengan senyum misteriusnya. Kata-kata terakhirnya terngiang jelas di kepala mereka. "Kalian harus menyerahkan sesuatu yang kalian sayangi." "Maksud Bapak apa? Apa yang harus kami serahkan?" tanya Joko dengan suara gemetar, namun matanya menunjukkan keteguhan untuk mendapatkan jawaban. Pria tua itu hanya tertawa kecil melipat tangan di balik punggungnya. "Itu bukan pertanyaan untuk saya jawab. Itu adalah pilihan kalian sendiri." Fitri mulai menangis pelan, menggenggam lengan Joko erat-erat. "Mas, aku nggak bisa. Aku nggak mau mati di sini," isaknya, suaranya penuh kepanikan. Joko menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang meski pikirannya dipenuhi kebingungan. Ia menatap pria tua itu dengan penuh kebencian. "Kami nggak akan menyerahkan apapun. Kami akan cari jalan keluar sendiri." Pria tua itu hanya tersenyum, menggeleng pelan. "Kalian memang bisa mencoba, Nak, tapi percayalah, semakin kalian melawan, semakin dalam kalian akan terjebak." Joko memutuskan untuk kembali ke ambulans, menarik Fitri bersamanya. Ia menyalakan mesin, kali ini tidak memedulikan apapun selain keluar dari tempat terkutuk ini. Ambulans melaju kencang di jalan sempit desa, melewati rumah-rumah yang kini terlihat lebih gelap dan lebih menyeramkan. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka melaju, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Gerbang desa dengan papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di Desa Purwalanggeng." "Mas Joko, kita nggak akan bisa keluar," ujar Fitri lirih, wajahnya pucat pasi. "Nggak mungkin, aku nggak percaya ini."
Joko berteriak menghentikan ambulans dengan keras. Ia keluar, menendang ban kendaraan itu dengan frustrasi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dari kejauhan, suara tawa terdengar. Pelan, hampir seperti bisikan, namun perlahan semakin jelas. Fitri menutup telinganya, menangis histeris. Mas Joko, tolong, aku nggak kuat lagi. Joko mendekatinya, memegang kedua pundaknya. Dengerin aku, Fik, kita pasti bisa keluar, kita nggak boleh menyerah, oke? Namun saat ia menatap mata Fitri, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Mata Fitri tidak lagi seperti mata manusia. Pupilnya memanjang seperti mata seekor ular. Joko tersentak mundur. Fitri hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Air matanya mengalir, tetapi senyumnya perlahan muncul. Senyum yang sama seperti anak kecil yang mereka temui sebelumnya. Pria tua itu muncul lagi, kali ini berdiri di depan ambulans. Nak, waktu kalian hampir habis. Tempat ini punya aturannya sendiri. Semakin lama kalian di sini, semakin kalian menjadi bagian dari tempat ini. Joko menatap pria itu dengan mata yang membara. Apa maksud Bapak? Kenapa Fitri berubah? Apa ini ulah kalian? Pria tua itu hanya mengangkat bahu. Dia sudah membuat pilihannya, Nak. Sekarang giliranmu. Joko mundur beberapa langkah, mencoba mencerna kata-kata itu. Apa yang harus aku serahkan? Katakan! Pria tua itu tersenyum, matanya memandang lurus ke dalam jiwa Joko. Hal yang paling kau sayangi, kehidupanmu sendiri atau kehidupan seseorang yang kau lindungi. Joko merasakan dadanya sesak. Ia menoleh ke arah Fitri, yang kini berdiri diam seperti patung dengan senyuman dingin yang tidak pernah ia kenali. Fitri, ini bukan kamu, kan? Bisik Joko, mencoba meraih tangannya. Namun Fitri tidak merespons. Ia hanya menatap Joko dengan senyum yang semakin lebar. Waktumu habis, Nak, ujar pria tua itu. Suara tawa yang menyeramkan kembali memenuhi udara, semakin keras hingga membuat Joko berlutut menutup telinganya. Ambulans di belakangnya perlahan menghilang, lenyap seperti asap. Ketika Joko membuka matanya, ia mendapati dirinya berdiri sendirian di tengah jalan raya. Tidak ada ambulans, tidak ada Fitri, tidak ada desa. Hanya jalan lurus yang sepi dengan kabut tipis yang menghilang perlahan. Ia memeriksa tubuhnya, mencoba memastikan ia masih hidup. Namun ia merasakan ada sesuatu yang aneh, tangannya bergetar dan di bawah kuku-kukunya ada jejak darah kering. Fitri, gumamnya pelan, tetapi tidak ada jawaban. Joko berjalan menyusuri jalan itu tanpa tahu arah. Dalam pikirannya, bayangan senyuman Fitri terus menghantui. Suara pria tua itu menggema di telinganya. Kamu sudah membuat pilihanmu, Nak, tapi pilihan itu punya harga. Beberapa hari kemudian, ambulans yang ditumpangi